Sobat Sejawat, ketemu lagi sekarang di sesi 2 masih dengan tamu saya yang istimewa ini, masih ada Dita dan DNS. Kita akan lanjut, kalau belum lihat yang sebelumnya tolong buka dulu ya. Itu adalah obrolan-obrolan yang antara kita aja. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda pendapat, ya silakan aja. Itu kita hormati ya. Kita saling menghargai pendapat masing-masing. Oke, kita akan lanjut ke obrolannya. Oke. Nah, saya akan pertanyakan gini. Sepanjang mungkin kita tuh kalau bicara kenapa situasinya seperti ini, tidak sehat, tidak kondusif lagi. Ini sejak dari Pilpres 2014 pertama itu ya. Lalu 2018 Pilgub kalau nggak salah Pilgub, ya. ya. Semakin identitasnya semakin ya. kuat ya kan. Dan itu sampai dampaknya ke sini. Jadi berapa tahun tuh? Dan itu nggak bakal bisa hilang, apalagi dianggap berhasil pada saat itu akan dipakai lagi sebagai senjata, ya kan? Betul. Nah, sekarang kita bicara ke profesi masing-masing nih. Di saat yang sama pada saat itu seniman, gitu ya, banyak yang tidak memperlihatkan diri, ya, betul. untuk memihak siapapun demi profesinya, demi keamanan dirinya. Tapi tiba-tiba dua orang ini unjuk gigi gitu loh, berani menunjukkan keberpihakannya. Apa motifnya, apa dampaknya untuk profesi itu sendiri? Silakan. Kalau saya sih, saya nggak mau abu-abu, saya mau ada hitam atau putih gitu. Kalau abu-abu kayaknya kita jadi apa sih namanya ya istilahnya? Ambigu ya? Ya punya kepentingan, pasti punya kepentingan, pasti kepentingannya nggak jauh-jauh dari uang sih ya. Kalau saya sih percaya kalau rezeki itu semua kan dari Tuhan ya, nggak akan ketukar lah gitu. Tapi saya waktu itu ya harus udah siap, pasti banyak orang yang nggak suka juga sama saya, nggak masalah. Pokoknya saya yakin saya membela sesuatu yang benar. Itu aja. Prinsip saya juga ingin mengajarkan kepada anak-anak saya, kalau memang kita mau berpihak kepada yang benar ya kita harus lakukan gitu. Kalau bisa nggak usah abu-abu deh, mau hitam atau putih, mau berpihak atau tidak. Tapi anak-anak bertanya nggak waktu itu? Hati-hati ma, hati-hati. Suami saya sih awalnya suami saya, apalagi Pilgub ya gitu ya, sebagai kok semuanya untuk Pak Ahok. Kalau kayaknya lebih sering gitu. Tapi saya waktu itu juga karena punya khawatir nggak? Kayaknya sih enggak sih ya. Dia tahulah saya superwoman. Tapi karena saya juga punya lingkungan yang sangat mendukung juga ya, teman-teman saya. Support sistemnya juga. Jadi kita mau capek-capek nggak dapat apa-apa kok. Kita nggak dapat uang sama sekali kok. Kita mau nyanyi, gue bisa nyanyi, gue nyanyi gitu. Gue nyanyi nggak bayar, nggak masalah. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita nggak mau bangsa ini terpecah belah karena politik identitas gitu. Seru sih waktu itu ya, sampai pas kejadian itu sampai nggak bisa makan, ya nangis gitu masanya. Itu sedih gitu kayaknya. Tapi saya percaya ini ada sesuatu yang lebih besar nih sebenarnya, walaupun waktu itu kayaknya menyakitkan dan menjadikan, tapi kan ternyata maksud Tuhan itu seperti ini gitu ya. Dan di situ kan orang akhirnya terbuka juga, ternyata kita harus berpihak nih ya, kalau kayak begini nggak bisa, negara kita bisa hancur gitu. Kalau saya pribadi ya, walaupun dengan segala keterbatasan saya gitu ya, waktu itu pergi pagi ya kan, mau kemana, ada ikutan nyanyi di mana gitu, tapi saya mau melakukan ini karena saya cinta dengan bangsa dan negara ini. Tapi ada pengaruh nggak dampaknya terhadap profesi? Profesi mungkin ada sedikit sih. Atau diingetin sama teman-teman satu grupnya. Grup. Lu jangan gitu Iya. bahaya buat kita nih. Betul, ada sih. Ada sih, tapi gimana? Saya bilang saya nggak masalah, saya bilang. Kalau saya pribadi, sorry ini pilihan saya bilang gitu. Tapi kembali lagi sih, kalau saya percaya sih rezeki itu mah Tuhan yang ngatur lah. Tapi nggak keberatan ya satu grup teman-teman? Nggak berani. Nggak berani keberatan sama saya. Oh gitu. Apel lo. Kayaknya galakan gue. Enggak sih, tapi mereka juga sebenarnya dari hati kecil mereka tahu sih, mereka hanya mereka mungkin tidak mau menyinggung
keluarganya, mungkin ya iya. kan, tahu ada. Kalau saya sih nggak ada beban lah gitu. Mungkin Iya. mereka keluarganya ada yang pihak kepada situ, mereka itu mungkin Ada hati yang harus dijaga. hari-hari. Kalau saya sih cuek aja orang mau bilang apa gitu. Karena Nah. saya yakin itu sesuatu yang benar yang saya menurut kita bela. benar ya kenapa Iya. enggak gitu. Nah ini waktu itu sempet ngomong ke Adi, sorry Chan, waktu itu sempet tuh kita teleponan. Sorry Chan, gue tuh kemarin udah begini-begini nih, jadi gue udah waktunya kembali lagi ke industri. Coba jelaskan deh, apa yang terjadi nih selama itu, selama nunjukin diri gitu loh. Ya sebenarnya sejak Jokowi muncul lah tahun 2012 itu aku kan nggak ngikuti tadinya, tapi Iya. menjelang pilgub itu kok orang ngomong Jokowi siapa sih ini? Nah akhirnya aku cari tahu. Iya. Aku orangnya seneng cari Research, tahu ya? sendiri. Kepo ya? Belum ada internet aja dulu apa-apa aku Cari, sejak ya? lulus SMA kan otodidak, belajar sendiri, usaha sendiri, beli buku sendiri, apa nggak mau bergantung sama orang, nggak pernah nanti. Aku pasti butuh orang tapi nggak mau bergantung hidupku ke orang. Jadi informasi ada yang Jokowi aku cari sendiri, udah ada internet. Observasi dulu. Nah, lama-lama makin aku pelajari, aku makin percaya orang ini Iya. gitu ya. Jadi bukan fanatik buta, Iya, betul, cinta buta enggak Iya, gitu iya. ya. Aku pelajari background keluarganya Iya. gimana, testimoni orang sekelilingnya Sekitar, saya ya. pelajari, baru saya komit, saya dukung orang ini. Nah, Jokowi pernah bales di tweet waktu Ya. tahun 2000, makasih Mas, aku ingat Iya, banget. Oh ya? Makasih Mas, jadi ini Jokowi akun yang lama. Udah sejak itu kok keterusan, makin aku dukung, kemudian di pilpres segala macam, sampai yang term kedua gitu ya, periode kedua, itu kok aku makin yakin dan merasa lebih committed gitu Iya, iya, untuk iya. dukung dia gitu ya. Intinya adalah berdasarkan research Iya. juga, Iya. bukan cinta Buta. mati, Buta. cinta buta, bukan gitu ya. Nah itu pilihan. Aku sama dengan Lita bahwa aku punya pilihan, aku punya Iya. warna gitu. Iya. Kalau akibatnya nanti ada yang nggak suka, ya one size never fits all gitu. Iya, ya. betul. Ada Nggak- resiko ya. Ada resiko. Iya, iya. Aku ngomong sebaik apapun pasti Betul. ada yang nggak suka. Iya. Ya kan? Nah, zaman sekarang jangan kira follower akun medsos kita selalu tumbuh. Ada yang tumbuhnya pelan, ada yang tumbuhnya. Tapi jangan kira selalu tumbuh. Coba deh perhatikan. Di YouTube gitu. Iya. Itu kan ada tuh statistiknya bisa kita baca. Per hari berapa yang unfollow, Iya. berapa yang follow. Follow. Jadi di samping yang follow pasti ada yang nggak unfollow. Betul. Kenapa mesti mikirin, oh nanti gue di unfollow, Iya. nanti nggak dapat job segala macam. Capek deh gitu. Nyatanya aku sudah membuktikan, Iya. ya mungkin udah berapa tahun, 7 tahun plus 2 tahun, ya hampir 10 tahun ya. Aku berwarna sekali gitu ya. Meskipun kadang ditentang keluarga gitu, karena yang Oh, iya? terganggu, wah kalau aku lagi dibully nih, aku nikmati sendiri. Di Twitternya dong. Oh, gitu. Ampun. Kalau sekarang perang di macam-macam, ada di Instagram dia, tapi paling jahat sih di Twitter, Twitter ya. ya. Nah kalau aku sih biasa udah Nikmatin, ya, udah nikmatin. malah aku kasihan nih orang masih gitu. Aku ketawa kadang-kadang gitu. Tapi rupanya kalau udah marah tuh ke keluarga gitu ya. Jadi Pak gini-gini nih, ya udah, ya, aku tone down karena keluarga. Kalau enggak sih aku Iya. fight ke depan, Oh, mau apa betul, lo betul. gitu. Kita dari kecil emang badung sih ya. Sekarang orang ngelihatnya yang begini tertib aja. Iya, iya, Dia nggak tahu gua dulu. Betul. Nah, jadi Iya. balik ke tadi ya. Apa namanya? Resiko kehilangan followers, kemudian kehilangan penggemar yang bilang Mas Adi bermusik aja dong, Iya, nggak iya. usah ikut-ikutan politik. Dalam batin, Siapa? kenapa lu mesti ngatur-ngatur gue gitu ya? Di mana-mana itu semua orang mesti melek politik. Betul. Jangan Setuju. buta politik, karena kata Bertolt Brecht itu penyair Jerman itu, yang paling bodoh tuh ya orang yang buta politik atau sok buta politik, karena Nggak peduli ya. kesejahteraan kita, Betul. bagaimana negara di running gitu ya, itu amat bergantung pada keputusan Keputusan politik, politik. harga bahan pokok segala macam itu. Bangun tidur aja kita semua udah itu semua dari Jadi keputusan lu mesti politik. peduli politik, peduli siapapun yang menjalankan pemerintahan.
Ya. Kalau Jokowi ada yang perlu dikritik, ya kritik Kritik. aja. Tapi jangan dibenci, jangan difitnah gitu ya. Iya. Kritik aja, lu salah, lu begini gitu. Betul. Nah, jadi aku jalankan, kalau ada yang unfollow, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah followerku Iya. meningkat pesat. Terus soal job, Alhamdulillah, betul. Yang dikhawatirin nanti orang nggak ngasih sponsor, nggak ngasih job, nambahnya luar biasa. Jadi ya, alhamdulillah, aku tuh Betul. sering banget sekarang kalau ke restoran tiba-tiba udah dibayarin orang. Oh ya? Demi Tuhan. Wow. Iya. Tiba-tiba ada orang baik ini, orang dikasih ini. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Anda siapa? Ada yang pas aku tanya siapa, orangnya udah pergi gitu ya. Luar biasa ya. Ada foto bareng, habis foto bareng pergi nggak tuh? Yang foto bareng itu udah bayarin. Gitu ya. Aku menikmati, aku pikir ini mungkin hadiahnya ya. Iya, gitu. iya, betul. Gitu. Udah. Jadi jangan takut untuk bersikap. Karena kita melakukan juga harus tulus ya Mas ya, bukan karena kalau ada yang kita dalam- takut bersikap, yang menang nanti orang yang ngaco-ngaco itu. Aduh. Nah, kita mau negara kita dikelola oleh orang yang hancur itu, yang cuma modal jualan. Perlu bukti kan Mas? Jualan. Perlu bukti. Jualan agama, jualan apa. Iya. Terus, kita butuh pemimpin yang kompeten, Betul. yang punya bukti dalam segala level, mau pemimpin negara, pemimpin kota, pemimpin provinsi. Kita butuh pemimpin yang punya knowledge-nya gitu ya, kompeten gitu ya, dan terbukti punya track record dia pernah membuat satu terobosan dalam kepemimpinan wilayah misalnya. Jangan yang nggak ada apa-apa, cuma karisma, wah kayaknya keren gitu, kayaknya soleh gitu. Iya. Iya, mereka sebaiknya yang pemimpin itu pemimpin yang soleh harus. Gitu. Iya. Tapi dalam mengelola itu kita pertama Harus punya mesti tahu dia pernah mimpin nggak nih? Track record. Track record. Iya, balik benar. Nah kan ada seorang filosof, lupa siapa namanya, yang dia bilang kebatilan itu akan ada, bukannya kejahatan yang bukannya banyaknya orang jahat, bukan, karena diamnya orang baik. Napoleon. Itu Napoleon. Lupa filosofnya siapa? Bukan filosof. Napoleon, yang aku ingat Napoleon ngomong. Itu. Sama dengan silent majority itu. Ya. Jadi silent majority itu tercipta karena orang baiknya diem semua, bukan karena orang jahatnya banyak, bukan. Betul. Iya. Sebenarnya orang jahatnya dikit loh. Iya. Tapi kor-kornya bacotnya lebih gede. Iya. Itu Itu kencang. dia, kencang. Nah, Sedikit tapi kencang. Iya. Itu yang saya khawatirin nanti ya, yang udah terjadi. Iya. Tapi nanti akan lebih dahsyat lagi. Jadi permainan atau pemanfaatan buzzer, alhamdulillah ya kita berdua nih nggak pernah terima sepeser pun. Jadi kalau Aduh, dibilang nggak. buzzer RP, Oh emang ada yang nyebut buzzer RP juga? oh iya, kalau Mas Adi tuh di Twitternya deh. aku tantangin Aduh. kalau lu bisa buktiin Buktiin. Iya. ya, ada bukti gue nerima, gue kasih berapa kali lipat, lu mau 1000 kali gue kasih. Asal ada bukti. Asal ada bukti. Orang gue nggak pernah. Aku pernah ditanya oleh satu panitia deklarasi dulu tuh, kan aku sering keluar kota untuk deklarasi cuma begini-gini aja. Ya kan? Gampang aja. Iya. Berapa gini? Enggak, sediain pesawat. Nah, Iya, ya. betul. Sama akomodasi aja. udah. Akomodasi sebisa mungkin aku nggak ngerepotin Anda. Iya. Kalau Iya. masih selesai acaranya sore, aku pasti pulang sore. langsung, nah. Pulang malam. Flight terakhir tuh udah sering tuh. Iya. Jadi kan nggak ngerepotin Iya. ini kan, sediain makan Iya. atau apa. Nah, ya. Enggak, aku Sama, punya betul. kerjaan banyak di rumah, aku pulang kerja lagi gitu. Jadi kita dibilang buzzer RP. Nah, memang itu banyak. Kita Ada yang dibayar 1000 perak loh Mas Sabtu. Iya. Itu nggak salah sih kalau menurut aku, Iya. sia-sia aja. Iya. Misalnya zaman dulu ada perusahaan mau PR-ing perusahaannya, dia ke agency, dia kasih duit, Iya. itu kan sebenarnya kayak cari buzzer, cuma bentuknya beda. Iya. Kalau dulu Iya. kan advertorial, media segala macam. Iya. Sekarang kan lebih ke langsung ke direct ke person-person Iya. jadi buzzer kan. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Iya. Silakan kalau mau, nggak salah kok. Tapi aku sama Lita Enggak. nggak pernah nerima Betul. duit. Nah jadi yang jadi masalah ini jadi pekerjaan baru. Iya. Jadi mata pencarian Pencarian baru. baru, betul. Nah mata pencarian takutnya nih orang yang nggak punya sikap tadi, Ya. yang pokoknya gue butuh duit nih. Iya. Gue kerja apa ya? Lagi nggak ada kerja gitu ya. Tiba-tiba ditawarin ini sekali tweet lu dapat sekian. Sekian. Iya. Tweet apa? Ini nih. Lu iya, sebarin. Iya.
Itu yang mengerikan. Orang Betul. tanpa sikap dan itu banyak. Banyak. Orang Betul. yang nyaring pokoknya SOP-nya pokoknya lu ini terus lu maki-maki. Lu makinya begini. Kalau Iya. nggak cebong apa segala macam ya. Nah, itu ada arahan maki-makiannya gitu. Terus yang lu arah si ini. Nah, itu nggak pakai perasaan. Iya, betul. Dulu diajarkan di agama bahwa fitnah itu Betul. dosa Iya, besar, iya, lebih besar. kejam dari pembunuhan. Itu Enggak. lupa karena dia Benar. lihatnya simply sebagai pekerjaan. Betul. Dia lakukan SOP-nya itu ada tak. Iya, betul. Jahat. Jahat. Itu yang akan Merusak terjadi banget. lebih gawat lagi nanti. Hoax, dia tahu hoax nih. Tapi kan Karena- gue butuh duit. Iya. Satu tweet harganya segini. Iya. Empat gitu. Demi ini. Ya. Nah, terkutuklah orang yang melakukan Betul, itu. betul. Setuju. Sama sih kayak Mas Adi, kalau kita lakukan waktu itu ya dari berapa tahun yang lalu tuh, kita lakukan bukan karena uang, kita lakukan itu salah satu perjuangan kita. Ya, kecintaan sama Kecintaan tanah air itu sebetulnya. perjuangan. Ya nggak apa-apa, nggak punya uang, nggak dapat uang, nggak apa-apa. Ini salah satu sumbangsih kita lah untuk Iya, bangsa iya. dan negara ini supaya jangan terpecah belah. As simple as that aja sih. Tapi kalau misalnya nanti ada rezeki itu mah Tuhan yang ngatur, Iya, nggak ada iya. bukan kita tidak tujuan utama kita bukan itu. Itu aja. Setuju. Oke, nanti kita terusin lagi ya. Kita break dulu. Oke, sobat, kita lanjut lagi. Biasa masih sekitar pembicaraan tentang kebangsaan dan sebetulnya kekhawatiran juga ya, kecemasan kita. Kok situasinya masih tidak kondusif Ya. dan tidak sehat sebetulnya buat anak-anak kita atau generasi selanjutnya ya. Ini bahaya, tontonan seperti apa ini kok orang-orang tua, tokoh-tokoh malahan itu nggak ngasih teladan gitu buat anak-anak kita. Itu bahaya buat negara gitu. Jadi mereka sebetulnya harus berpikir, jangan bicara ego, kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya. Kepentingan negara harus utamakan. Ya. Kalau bicara utang, negara mana yang nggak punya utang? Iya. Amerika, yang Jepang aja itu utangnya lebih besar. Ya, itu kalau bicara utang semua negara kan hubungannya diperbandingkan Ya. rasionya Ya, iya. GDP-nya, ya betul. Nah, kita itu kan kalau undang-undang 60%, nggak boleh lebih dari 60%. Ya. Kita memang naik sih gara-gara pandemi ini ya. Negara Ya. mana yang nggak naik pandemi Ya, sama. semua Banyak hancur. yang kolaps malah. Seluruh dunia. Nah, tapi kita senaik-naiknya masih belum sampai ya kalau nggak salah 40-an% gitu ya. Dari sebelum pandemi kan 30-an%. 30%. Ya naik memang, tapi masih di bawah yang ditetapkan gitu. Ya, ya. Threshold yang 60%. Masih aman lah. Di luar negeri yang di atas 100% Banyak. banyak. Atau Jepang, Amerika, Ya. macam-macam negara yang sebenarnya udah kayak bangkrut nih. Iya. Banyak. Betul. Yang negara bukan negara kecil loh, negara Iya, yang iya. Besar ya. itu browsing di Google kan gampang sekarang, coba lihat aja yang di atas 100% Iya. banyak. Ya udah lampu merah kan istilahnya, udah Bukan lampu merah udah lagi. warning gitu kan. Negara besar. Iya. Nah, Betul. jadi memang kadang-kadang orang lihat satu parameter aja untuk dibesar-besarkan untuk bilang bahwa Jokowi pembohong, kasih hidung seperti ada satu majalah Iya. yang lagi gitu, itu kan. Nah, terus nanti soal SMK mobil apa segala macam. Saya nggak tahu, mungkin memang dari semua program yang dijanjikan ada yang tidak bisa terlaksana karena mungkin hitung-hitungannya udah nggak relevan. Berbeda. Ya. Betul. Yang dulu Dari yang dia pikir mungkin nasionalisme begini, ternyata kalau dihitung-hitung, wah ternyata memang belum siap. biasa lah itu Kenapa ya. gitu? Dari 10 katakanlah ada 1-2 yang nggak dilaksanakan, yang failed gitu. tapi Iya. kebanyakan dilaksanakan dan yang nggak dijanjikan ada gitu ya. Dulu kan nggak ngomong soal hilirisasi yang kayak Iya. Nikel. Betul. sawit Sekarang. sekarang tuh kita ngelihat itu, Wow. kita masa depan kita Kita nih, baru tahu ya Mas ya. kita bisa kaya raya. Iya, Bener. betul. Dan bukan sekedar itu diakui kan oleh tokoh-tokoh dunia. Betul. Sampai kita sekarang mau Jadi, mau diserang presidensi G20 gitu. dan Yang- mau digugat kan oleh Eropa. malah Jokowi tantangin, Iya. Untuk gugat aja, baterai. kita tampilkan nanti pengacara yang kelas Ya, internasional internasional. gitu ya. Itu luar biasa, dulu mana kepikir. Betul. Ya. Gila kok yang di urak-urak nih yang
Ya, Yang kecil sebenarnya. Terus ngomong utang. Kalau toh iya utang nambah, lihat dengan utang itu kita Jadi bisa apa? selesaikan pandemi, Ada. tapi tanpa kehancuran ekonomi. Ya. Lihat negara lain yang lockdown, lockdown, tapi lockdown kan menghancurkan ekonomi, hancur ekonomi, shoot gitu. Kita Kita enggak. pertumbuhan ekonomi Masih kita 3% lebih loh. lumayan, bukan lumayan lagi, masih plus. Bagus. Yang minus tuh banyak. Nah itu mungkin karena utang itu. Tapi kalau dipikir ya, apa sih kalau memang itu jadi barang, artinya menahan untuk pertumbuhan ekonomi tetap positif misalnya, belum lagi infrastruktur, Iya, belum betul. lagi, segudang yang sekarang kita lihat hampir tiap hari resmikan. Iya, Ini sekarang betul. Tiba-tiba ya, Mandalika. Kemarin saya ke Papua, saya Iya, bangga betul. sekali lihat, Oh. wow Papua beda banget. Ya. Yang Luar nggak pernah biasa. dibangun dulu ya Mas ya. Kok itu nggak diapresiat yang ngomong Iya. yang utang. SMK terus yang di itu. Sampai kan pegel kan. Nggak, dalam batin saya, lu apa nggak rugi ya hidup lu bangun tidur, mostly lu habiskan untuk sesuatu yang Membenci. toxic gitu ya. Iya benar. Iya. benar. Yang Betul. bikin lu Hari ini toxicated gitu. agenda hujatan gue ke apa ya? Iya benar. Jelekin apa ya? Gue cari apa nih yang Gue serang salah apa ya? Betul. Siapa yang gue bully ya? Betul. Oke lah lu dapet gitu. Apa ya Keuntungannya senikmat itu gitu. Hidup lu, ya. Lu tega anak lo makan dari nyebar bully, nyebar hoax, nyebar fitnah, kebencian, Betul. nyerang gitu. Lu tega anak lo makan dari begituan. Ya, benar. Itu padahal mereka ngaku beragama ya. Iya. Tapi dia lupa akan Nalurinya dosa. udah nggak ada. Ya, takut sama dosa loh itu. Iya. Sekali gini tuh kan itu dosa besar gitu. dosa. Betul. Klik dosa gitu. Betul. Ini tak dosa. Gimana gitu loh dia. Kalah dengan kebenciannya ya. Ya, sementara yang programnya banyak nggak jalan. Nggak pernah diomongin ya. Nggak diomongin. Nah, oke untuk terakhir kali ya. Sekarang udah 30 lebih ya berarti ya. Hampir 40. Nah, sekarang tolong kasih statement gitu ya. Ajakan apa atau apa yang harus disampaikan ke audience? Apa yang berupa ajakan sebetulnya yang positif? Apa Ya. yang Audiens dan para milenial. ya, Para milenial ya. apa ajakannya? Silakan. Kalau aku pribadi sih tadi kata Mas Adi jangan takut bersuara ya. Kita harus yakin apa pilihan kita itu benar, tapi bukan membabi buta atau kita harus cari research dulu apa pemimpin yang akan kita dukung itu track record dan segala macam gitu ya. Itu harus dan jangan ada di tempat abu-abu. Kalau bisa kita suarakan kebenaran itu harus terus kita suarakan. Berhentilah nyinyir gitu ya. Daripada nyinyir ya kasih solusi apa yang harus ide-ide kreatif anak-anak muda untuk bisa membantu membangun Indonesia yang lebih baik. Ya, sip. Tuh. Ya, silakan. Ya, kita hidup di era informasi di mana demikian mudahnya mendapatkan informasi, di mana semua digerakkan oleh algoritma yang membuat kita seperti kata orang itu hidup di dalam ruang echo chamber. Apa yang kita ngomong A pasti yang kita dengar A. Kita searching atau ngomong soal siapa aja Lita Zen gitu. Besoknya dan berapa jam kita akan didatangi oleh Lita Zen begini berita apa segala macam. Kita fanatik terhadap satu capres, kita akan terus seolah-olah karena banyak yang mendatangi kita soal kebaikan si orang pilihan kita, seolah-olah kita yang maha benar, paling benar. Hati-hati. Jadi nggak ada cara lain selain meningkatkan literasi digital kita. Lebih terus biasakan cross check. Jadi sebelum kita forward, orang bilang saring sebelum sharing. Benar. Jadi kalau kita excited atau ketakutan atau gemes terhadap satu berita, gampang. Zaman sekarang tinggal cross check. Cross check. Kadang-kadang itu berita tahun sekian, nggak jadi gitu kan. Nah itu literasi digital. Kita mesti tingkatkan supaya kita tidak membuat keruh dunia kita bersama. Ini kan kita kesel, kita nyampah sana nyampah sini, begitu sampah bertebaran ke sana kan yang nggak nyaman ya kita penuh sampah gitu. Gampangnya begitu. Jadi coba lebih dewasa dalam menghadapi era digital ini. Dan yang terakhir penting bahwa
anak muda sekarang Gen Z, millennials gitu ya, itu pemilik masa depan. Ya. Ya, kalau salah pilih pemimpin, kamu juga yang akan rugi. Gitu. Ya. Kalau kita paling berapa puluh tahun lagi, Iya. berapa tahun lagi gitu. Udah check out ya. Sudah check out. Nah, jadi hati-hati menata bumi dan dunia kalian gitu ya. Ini dengan cara apa? Kehati-hatian ini seperti Lita sampaikan tadi, harus bersikap, harus aktif, jangan diam. Sudah terbukti di negara-negara yang tadi, even di Amerika aja, orang yang diam, nggak suka Trump tapi dia diam karena nggak mungkin orang kepilih ternyata bisa menang karena ini power of jadi banyaknya orang yang diam seperti Acan tadi sampaikan ya, jangan diam, bersikap dan bersikap juga bukan berarti harus rusuh gitu dengan kata-kata yang provokatif, enggak. Coba biasakan kasih kata-kata yang sifatnya faktual, data apa yang ada gitu ya, yang lengkap. Kita lihat nih kata-kata yang emosi. Nah, kalau bisa emosi buang, baru kita send. Biasakan itu. Kalau bisa disaring beberapa kali dibaca, berpikir ini nyakitin orang nggak ya? Aku kadang-kadang gitu. Oh jangan-jangan, aku juga kadang-kadang gitu taruh di FB gitu. Nyesel gue, hapus lagi gitu. Aduh, nanti ada yang tersinggung ya, nggak enak gitu ya. Maksudnya, gue kok jadi sama kayak dia ya gitu ya. Kadang-kadang gitu. Jadi beberapa kali disaring lagi, dipikirkan lagi. Betul. Nah itulah pesan orang tua. Disponsori oleh Jamu Orang. Nah itulah ya obrolan kita seru sebetulnya. Kita lihat sudut pandang kan dari seorang ADMS, dari Lita gitu kan seperti apa. Sebetulnya ini semua kebaikan demi NKRI sebetulnya. Bukan apa-apa. Ini demi menjaga peradaban budaya kita yang adiluhung, yang jadi aset bangsa gitu. Jadi hati-hati gitu dalam segala hal, terutama untuk milenial, jangan terlalu tidak peduli ya sama sekitar. Tidak salah untuk mengenal politik, mengetahui politik tidak salah, harus bahkan itu. Karena kalau kita buta, kita bisa dibohongin, gampang dibohonginnya. Jadi harus literasi harus diperkuat tadi. Iya betul. Jadi apa-apa tuh harus dipikir dan harus subjektif dan fair dalam menilai seseorang. Ya. Jadi objektif itu penting, jangan subjektif. Gitu. Ya, itu aja untuk obrolan kali ini. Lain waktu kita akan sambung lagi dan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama seru banget. Ngobrol kemana-mana ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa Rob di GWJ bisa dipesan via WA di sini ya di bawah ini. Oke, sampai ketemu lain waktu. Thank you. Bye.